Salam guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Linda Mei Saraswati, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Jember. Selamat menyaksikan. Berikut adalah tujuan pembelajaran khusus. Berikutnya adalah kegiatan pemantik 1. Berdasarkan kutipan tersebut, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang saya pelajari saat ini? Kutipan tersebut berkaitan dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini, yaitu tentang permasalahan dilema etika, di mana saya terkadang mengalami dilema saat pembelajaran. Apakah saya harus mengutamakan materi pelajaran atau nilai sebuah pendidikan, sikap, atau karakter? Yang kedua, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai atau prinsip dalam mengambil keputusan harus berpihak kepada murid dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal tersebut juga berdampak positif pada lingkungan sekolah kita, yaitu lingkungan sekolah kita yang ramah anak, kondusif, nyaman, tanpa adanya masalah. Yang ketiga, bagaimana saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus dapat menuntun murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga murid dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran harus mengutamakan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya adalah kutipan kegiatan pemantik 2. Apa maksud dari kutipan tersebut jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang saya alami pada modul ini? Pembelajaran pada modul ini mengajarkan bagaimana cara mengambil sebuah keputusan, yaitu dilema etika dan rujukan moral, dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan berpihak kepada murid. Kutipan tersebut merupakan dilema etika yang dapat diambil melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Selanjutnya, koneksi antar materi dengan modul sebelumnya, check it out. Selanjutnya, filosofi Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun. Pendidik di sini berperan sebagai pamong, di mana pratap triloka yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Secara konkret, kegiatan menuntun murid dilakukan dengan pratap triloka yaitu Ing ngarso sung tulodo, sehingga keputusan yang diambil dapat dijadikan teladan dan contoh baik bagi murid-murid. Yang kedua, ing madya mangun karso. Keputusan seorang pemimpin pembelajaran harus bisa memberikan semangat yang membangun bagi muridnya dalam proses pembelajarannya dan menemukan potensi dalam dirinya, sehingga dirinya mampu mencapai kemandirian dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, tuturi handayani, di mana keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran harus memberikan dorongan bagi muridnya sehingga murid mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesuai dengan kodrat dan zamannya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada. Berikutnya adalah nilai-nilai yang berpengaruh pada prinsip-prinsip pengambilan suatu keputusan. Seperti pada modul 1.2 yang memuat tentang nilai dan peran guru penggerak, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Di mana nilai-nilai tersebut yang akan membimbing dan mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar, terutama dalam kondisi di mana kita berada di dilema etika ataupun dalam kondisi bujukan moral.
Selanjutnya, materi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan coaching. Salah satu tujuan dari kegiatan coaching adalah menggali lebih dalam potensi yang dimiliki oleh seorang murid. Proses coaching dengan alur tirta menjadi salah satu proses menentukan kemerdekaan belajar murid dan mengenali permasalahan sekaligus mencari solusi melalui optimalisasi potensi kekuatan pada diri murid. Dalam praktiknya, coaching menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka di mana murid dapat mengeksplor potensi yang ada dalam dirinya sehingga mereka mampu mengambil keputusan dengan memilih sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dengan komunikasi asertif yang dilakukan, proses coaching membantu saya dalam memahami 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan dalam materi modul 3.1 ini. Dalam pengambilan keputusan, kita juga harus bersikap sebagai pendengar aktif, memberikan pertanyaan berbobot yang terbuka, memberikan umpan balik kepada coaching. Selanjutnya adalah pengaruh aspek sosial emosionalnya terhadap pengambilan suatu keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam situasi dilema etika, diperlukan 5 kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan keputusan yang bertanggung jawab. Berikut adalah bagan 5 kompetensi sosial emosional dalam modul pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik selanjutnya tentang pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Seorang pendidik harus mampu melihat permasalahan yang dihadapinya, apakah permasalahan tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral. Seorang pendidik menjunjung nilai-nilai moral di mana dirinya tidak akan melawan pada moral dan hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan nilai-nilai yang diyakini oleh pendidik, baik itu inovatif, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan berpihak pada murid, bagi seorang pendidik dapat menuntun muridnya dalam menggali potensi dan kekuatan yang ada dalam diri murid. Berikutnya, pengambilan keputusan yang tepat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan melakukan langkah tersebut, maka keputusan diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Pengambilan keputusan yang tepat akan memiliki dampak pada lingkungan kerja kita menjadi lebih positif, kondusif, aman, dan nyaman. Selanjutnya adalah tantangan yang saya hadapi untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika adalah perbedaan perspektif, di mana setiap orang jelas berbeda dalam memandang suatu masalah tersebut, apalagi ini menyangkut benar lawan benar. Perubahan paradigma yang saya alami adalah saat menjalani pendidikan guru penggerak. Banyak sekali pandangan dalam proses pembelajaran yang harus dirubah, mulai dari keberpihakan murid dalam pembelajaran, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial dan emosional. Selanjutnya, pengaruh pengambilan keputusan terhadap pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Pada proses pembelajaran, guru harus mampu menggali potensi dan memetakan kebutuhan belajar tiap murid dan memutuskan kegiatan pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Maka kita telah memenuhi kebutuhan belajar mereka sehingga mewujudkan kemerdekaan bagi murid dalam proses pembelajaran. Menyusun strategi pembelajaran seperti halnya membuat keputusan. Untuk membuat keputusan pembelajaran yang tepat, harus mengetahui terlebih dahulu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Nah, sekarang bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid?
Sebagai pemimpin pembelajaran, dengan mengambil keputusan yang tepat dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru akan memetakan terlebih dahulu kebutuhan belajar muridnya pada proses pembelajaran. Pusat pembelajarannya adalah murid itu sendiri. Evaluasi pun dilakukan sesuai dengan kebutuhan murid sehingga pembelajaran yang dilakukan lebih bermakna. Kesimpulan akhir modul 3.1 dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah pengambilan keputusan yang harus berprinsip pada 3 unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Keputusan yang diambil setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan trilogi pendidikan. Berpedoman pada pembelajaran berdifferensiasi dan sosial emosional serta keterampilan coaching yang baik sebagai langkah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah pemahaman saya tentang modul 3.1, yaitu tentang dilema etika, di mana suatu kondisi ada nilai kebenaran yang sama-sama benar, kemudian bujukan moral di mana situasinya membuat keputusan antara benar dan salah. Paradigma dilema etika terdiri dari 4 paradigma, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir, 2. Berbasis peraturan, dan 3. Berbasis rasa peduli. Sedangkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan, menguji benar dan salah, pengujian paradigma benar lawan benar, prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, dan yang ke-9, melihat lagi keputusan dan refleksikan keputusan yang sudah dibuat. Sebelum mempelajari modul ini dalam pengambilan keputusan, saya hanya melihat satu sisi saja dalam mempertimbangkannya. Cenderung hanya melihat peraturan yang berlaku sehingga keputusan yang saya ambil sangat jauh dari kata ideal, bijaksana, dan menimbulkan rasa kurang nyaman bagi pihak lain. Karena keputusan yang dihasilkan tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu. Setelah mempelajari modul ini, kasus dilema etika pada pengambilan keputusan diharapkan keputusannya nanti bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Setelah mempelajari modul ini, terjadi perubahan pola pikir dan aksi dalam diri saya. Sebelumnya, saya melihat kasus hanya dari satu sisi, tidak mempertimbangkan aspek yang lain. Namun setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih mengenal dilema etika dan rujukan moral, serta cara pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan melihat 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam pengambilan keputusan tidak otoriter, hanya dalam sekejap kita bisa memutuskan suatu masalah. Mempelajari modul ini sangat penting bagi saya, baik di kehidupan pribadi maupun sebagai pemimpin nantinya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada berbagai jenis kasus, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Saya menjadi tahu langkah yang akan saya ambil nanti dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan dapat membuat nyaman semua pihak yang terlibat dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Demikian pemaparan saya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.